dengan baik. Reuni semacam ini tentu saja mengapa bagi kedua kedinasan, bagi kita pada masa sekarang, bahkan kita memperoleh gambaran apa yang akan mereka laksanakan, jadikan dasar lebih meningkat pelaksanaan reuni ini telah Sekarang di sini nggak boleh juga di lah kita mah gudang ini. Ayah. Pulang. Ayo di sini saling menjadi narasumber aja gitu. Wawancara wartawan aja deh. Kambing aja disuruh sana suruh sini. jadi berita. Berita itu. Berita. Gue heran sama orang Jakarta pada kesini. Pak. Mengenai hasil pertemuan ini Pak, bagus, positif ya. Kita tidak sampai kepada substansinya ya. Tapi menurut penilaian dari Pak Rono yang mewakili mereka atau bapak-bapak ini sangat positif, sehingga diharapkan ada tindak lanjut. Memang ini akan kita rencanakan tindak lanjut, apakah berupa reuni lagi bagi mereka yang beliau-beliau yang tidak bisa hadir, atau lanjut kepada bentuk yang lain. Sarasehan itu gimana, Pak? Ya itu salah satu bentuk yang lain yang mungkin. Hasil sarasehan itu akan disebar lagi, Pak? Ini bukan sarasehan, yang tadi ini reuni nih. Kenapanya? Dialognya akan dibahas lagi dari sarasehan. Dan itu ada dialog. Dialog itu akan. Ya nanti kita bahas di Angkatan Darat dulu. Mana yang perlu diterima langsung, mana yang perlu dianalisa kembali, dan mana yang perlu ditindaklanjuti dengan sarasehan. Ada buat tim, Pak, untuk merumuskan hasil dialog itu. Iya. Pak, pemikiran-pemikiran itu banyak yang baru. Enak banget nih. Pak, Nyender di pemikiran bau. dari para senior itu banyak yang baru, Pak ya. Ya tidak terlalu banyak juga. Tetapi pendekatan sampai kepada materi itu memang ya bagus ya, sebagai seorang senior, seorang sesepuh, atau seorang yang lebih banyak pengalaman dan pengetahuan daripada kita yang junior. Yang paling dapat tekanan dalam bidang apa, Pak? Di fungsi ABRI atau dalam bidang? Nggak banyak. Yang paling dapat Fungsi ABRI pokoknya pada peran sebagai kekuatan Hankam maupun secara politik. Bagaimana menghadapi era-era ke depan. Keberatan utama para senior itu apa, Pak? Ya itu peran itu supaya bisa lebih berhasil. Kan bagus itu sebagai orang tua. Apakah ada pelunturan dari generasi baru terhadap nilai perjuangan? Tidak ada penilaian pelunturan, kan kamu yang ngomong itu, nggak ada itu. Mungkin dari Angkatan Darat sendiri ada penjelasan kepada senior karena sikonnya yang berbeda saat ini. Setiap apapun akan disesuaikan tingkah laku, cara berpikir segala macam dengan keadaan yang terjadi, tanpa tentunya bermaksud meninggalkan nilai-nilai lama. Nilai lama, nilai dasar akan selalu dibawa oleh Angkatan Darat, kemudian aplikasinya sesuai dengan keadaan. Jadi hasil konkret dari sarasehan yang dapat dibanggakan, Pak? Pemikiran beliau yang mungkin selama ini belum sampai ke kita, beliau sampaikan dengan jelas gitu. Dan ini akan kita analisa kembali di tingkat banyak Masalah banyak teritorial ya. teritorial bagian daripada tugas ABRI sebagai kekuatan Hankam dan sosial politik, itu juga masuk
materi-materi ini. Yang menarik dari sebentar dulu, yang menarik beliau itu mengingatkan Sabta Marga tidak hanya orally, harus ada bagaimana aplikasinya. Nah, itu bagus kan? Iya. Karena di dalam Sabta Marga 1, 2, 3 itu gambaran tentang peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Sedangkan marga 4 sampai dengan 7 itu sebagai kekuatan ankam. Nah, ini bagaimana aplikasinya? Gitu. Peran sospol yang seperti apa yang diinginkan oleh para purnawirawan? Ya, peran sospol sebagai kekuatan sospol, apalagi Apakah ada peninjauan kembali terhadap pelaksanaan di Wisabri? Dalam penampilannya. Pelaksanaannya dari Wisabri. peninjauan dalam arti untuk lebih memantapkan, iya siapapun dan apapun akan ditinjau. Kelemahan dasar dari pelaksanaan di Wisabri selama ini, Pak. Kelemahan dasar dari pelaksanaan di Wisabri Sampai sekarang tidak menemukan kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu masukan beliau-beliau ini akan kita tinjau apa untuk memperkuat. Kita tidak bicara kelemahan tapi memperkuat. Tapi tetap ada kritikan. Kritikan membangun, siapapun membutuhkan itu. Pak, apa betul Pak Kritik masalah membangun dan bertanggung jawab. Pak, apa betul menurut versi ABRI aktif ini pelaksanaan Sabta Marga ada kesan hanya sekedar hafalan dan tidak pernah ditinjau kembali? Yang sudah saya ngomong tadi, masa ngomong lagi capek aku habis waktu. Nah, tapi konkretnya bagaimana itu tentang Sabta Marga? Itulah makanya masukan dari sesepuh itu. Mbok sekarang bagaimana jabaran daripada itu? Apakah sekedar dihafalkan yang kamu tanya itu? Atau bagaimana wujudnya? Apakah ada pemikiran jublak gitu? Ya nanti ujungnya nanti, kamu ngajari aku nanti aja kalau kamu ada. Ini kelanjutan berita supaya jelas tegas dan Ya benar. sudah, jangan jelas tegas. Solusinya gimana itu Pak? Ya masuk kembali ke Markas Besar Angkatan Darat. Ya. Misalnya materi tentang bagaimana jabaran dari Sabta Marga. Ya. Dari masukan yang terhimpun nanti akan diutarakan atau disampaikan dalam bentuk-bentuk yang lebih deskriptif. Nah, bingung kalau Akan deskriptif. dilaporkan ke Pangti, Pak. Apa? Akan dilaporkan ke Panglima. Tentunya ini saya laporkan ke Pangap, nanti Pangap ke Pangti, kemudian sesuai dengan disposisi Presiden sebagai alumni SSKD, laporan ini untuk disampaikan ke beliau melalui saya. Pak, menurut Kasat pengalaman para purnawirawan tentang pelaksanaan diskusi dan peran Sospol ABRI, apakah memang jauh berbeda dengan yang sekarang? Saat tadi ada yang tanya itu, bagus itu, malah yang kacamata ini sesuai dengan keadaan dan situasi. Tidak ada sesuatu yang boleh sebut. Nah, itu yang pintar. Udah tanya sama dia. Jelaskan lagi Pak, jelaskan lagi. Ya sudah cukup jelas. Waduh, nanti Kira-kira saya kondisi ke depan ini kan masyarakat sudah semakin kritis. Bagaimana bentuk dari divisi ABRI itu? Apakah akan ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kacamata itu yang ngomong tadi. Hebat kan? Biar berkelahi kok. Peran Sospol menjelang pemilu apa sudah Belum nanti. Pak? Kenapa? Hanya peran Sospol menjelang sampai dengan pemilu mendatang, apakah tidak dibahas juga di situ? Tidak secara rinci begitu, tetapi diharapkan peran Sospol itu betul-betul makin bermanfaat, itu masalahnya. Pak, dalam dialog kemarin itu apakah purnawirawan tahu dan memahami alasan-alasan ABRI aktif dalam menangani sebuah kasus yang nggak sama dengan beliau dulu menanganinya karena kondisi tadi? Yang jelas beliau memahami bahwa apa yang dilakukan sekarang memang berbeda, sebagian kecil berbeda dengan semasa beliau. Oleh karena itu diharapkan norma-norma dasar itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu beliau mengharapkan, nah ini kembali lagi, Sabta Marga, bagaimana rincinya, bagaimana aplikasinya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi terbaru dari ini adalah penjabaran. Oh banyak, antara itu yang menjadi masukan ya. Terus nggak? Ya nanti bisa kuliah khusus untuk kalian. Apa tadi bisa menerima masukan senior itu, Pak? Kenapa? Apa tadi bisa menerima masukan senior itu? Masukan dari orang yang lebih tahu, sesepuh, ya yang lebih arif, tentu akan kami terima. Nah nanti kita akan sesuaikan dengan apa yang dihadapi oleh Angkatan Darat. Siap. Pak, apa ada masukan tertulis dari para senior Ada, yang tidak banyak. hadir? Yang Ada. tidak hadir, Mas? Yang tidak hadir belum, tapi yang hadir membawa pemikiran-pemikiran tertulis karena tahu bahwa waktu yang disediakan sangat terbatas. Ya. Nah tentu saya tidak mungkin memperpanjang sampai 1 minggu, kasihan beliau sudah sepuh-sepuh. 3 hari aja banyak sekali, Pak ya. Saya kalau pengabdian pada bangsa dan negara kita tidak pernah berbicara besar. Mereka juga kecewa Pak, karena waktu untuk ngomong itu sangat terbatas. Iya, bagi yang masih punya potensi fisik yang baik boleh. Tetapi kan masih ada itu yang pakai roda, kan saya harus pertimbangkan itu. Jadi keseluruhan acara ini bisa mendukung untuk acara Beliau beranggapan ini sukses. Ya, beliau yang bersalaman dengan saya, menyalami saya, mengatakan wah bagus, sukses. Itu aja. Pak, apa pesan untuk Pak Hartono Pak, para senior itu? Nah, pesan-pesan senior kok dipesenin. restu gitu. Ya enggak, maksudnya dari para senior. Ya, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Minggir. Sukses, Pak. Sampaikan, tentunya ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan juga. Di depan saudara-saudara sudah tampil kita ini didampingi oleh bapak-bapak yang mewakili dari rekan-rekannya alumni Sesquad 5161. Ya. Tadinya kita mengatakan SSKD karena dulu memang namanya SSKD. Tetapi mulai dari detik ini nanti namanya itu semuanya Sesquad karena pada hakikatnya SSKAD itu juga kepanjangannya adalah Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Sesquad pun persis sama kepanjangannya itu. Nah, jadi kemarin sudah sependapat nanti alumni atau alumni dari Sesquad angkatan pertama dan selanjutnya ini dulu. Barangkali saudara-saudara udah kenal sebelah kanan saya Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sokro Pranolo. Lalu di samping kiri saya Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Ahmad Tirto Sudiro. Lalu sebelah kiri lagi Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan EWP Tambunan. Beliau bekas Komandan Sesquad di sini, mantan. Lalu Pak Ahmad Tirto Sudiro ini juga salah seorang dari, termasuk dengan beliau ini pendiri dari Sesquad ini. Nah, dengan demikian saya rasa dengan kehadiran kita ini ya kekurang puasan kalian kemarin itu bisa kita penuhi pada siang hari ini. Tapi saya tanya dulu, sudah makan tadi nggak? Ya. Nah, jangan dipersoalkan. Kalau gitu ini kan kesana dulu makannya jangan dihabiskan kira-kira itu. Tapi nggak apa-apa, bukan itu yang kita ini kan maksud saya sebagai tuan rumah juga nggak enak kalau tamunya lapar begitu kan. Sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan menyampaikan beberapa hal dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa reuni ini, namanya juga reuni, artinya kumpul kembali para alumni dari Sesquad angkatan 51 sampai dengan 61. 51 dulu angkatan yang pertama sampai dengan 61. Saya sudah pernah menyampaikan juga pada pembukaan kenapa sampai 61? Karena pertimbangan daya tampung saja, tidak ada konotasi yang lain-lain yang bersifat politis. Jadi karena ada terus didikan politis. Yang kedua, pertemuan ini pun tidak sama sekali pertemuan politik. Sama sekali tidak ada, kangen-kangenan. Supaya kalian tahu, saya sendiri secara pribadi itu merasa terenyuh lihat bapak-bapak ini 40 tahun lebih termasuk ibu-ibunya tidak bertemu sesudah mereka keluar dari sini. Ini sesuatu nuansa, sesuatu nilai tambah yang bisa kita peroleh dari sini yang tidak bisa dibeli. Bagaimana dengan teman termasuk dengan keluarga yang 40 tahun baru ketemu sekarang. Dan dari dasar itulah maka pertemuan ini penuh dengan kegembiraan. Berlangsung tertib, teratur, penuh keceriaan, selalu diliputi oleh semangat juang angkatan 45. Ini bukan basa-basi. Mungkin saya sendiri bisa menangkap karena saya ini seorang perwira yang masih bersentuhan dengan kepemimpinan dari bapak-bapak angkatan 45 ini. Saya dibentuk oleh mereka dan juga waktu saya komandan peleton
komandan kompi dan komandan batalion saya itu adalah angkatan 45. Jadi saya pasti menyadari itu. Ini yang kadang-kadang sulit kita. Masalah-masalah nilai ini. Nilai itu harus dirasakan, nggak bisa dipelajari saja, kira-kira begitu. Ini saya bisa tangkap ini. Seminar ini memang seperti yang saya katakan tadi dimasukkan untuk bersilaturahmi, kangen-kangenan. Saya nggak tahu bahasa Jawanya apa katanya itu. Kangen-kangenan. Itu tulang-tulang apa katanya, ada tulang-tulang. Bukan tulang-tulang bersakan. Nah, itu. Ya, itulah gitu. Jadi seperti kita ketahui mereka ini bahwa umurnya sudah sepuh. Saya tidak katakan bapak-bapak lagi, malah sudah bapak dan nenek di atas 70 tahun. Ada 85 tahun. Nah, ini nuansa ini harus kita tangkap dulu supaya nanti untuk selanjutnya dalam ini kita itu enak kira-kira. Dan mereka ini adalah dari angkatan 45. Sebagian itu sudah berpulang ke rahmatullah. Dan di sini juga mereka itu sudah mengungkapkan itu. Melepas dari sini sampai dengan ada yang berpulang ke rahmatullah itu tidak ketemu lagi. Datang ibu-ibu warakawirinya, warakawiri itu tahu apa namanya, jandanya, janda dari bapaknya ini, itu pun datang kemari dengan tertatih-tatih memasuki komplek di mana itu dulu bapaknya sekolah di sini. Ini sesuatu dorongan yang sangat kuat. Malah ada yang menangis. Tangisannya itu adalah, kenapa nangis, Bu? Kalau suami saya dulu masih hidup, alangkah bahagianya beliau. Itulah merupakan dorongan mereka kumpul di lembaga ini, reuni. Saya yakin reuni seperti ini juga sama seperti reuni-reuni yang lain sifatnya, yang bersifat kangen-kangenan dan silaturahmi tadi. Dan di dalam pertemuan ini tentunya ada bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Sesudah bapak-bapak ini keluar dari sini tentunya akan mendalami tugas-tugas tempat-tempat yang berbeda satu dengan yang lain, itu mereka saling bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Dan ini dikomunikasikan kepada lembaga ini sebagai alma maternya. Nah, kita nanti akan menyerap ini dari lembaga inilah sebagai dapur pemikiran Angkatan Darat ini untuk dijabarkan kepada hal-hal yang baik yang kita teruskan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Kira-kira demikian. Dan sebagaimana diketahui bahwa saya rasa kalian sudah tahu bahwa dari bapak-bapak ini dalam lingkungan penugasannya itu bermacam-macam, ada di seluruh komando di jajaran TNI Angkatan Darat, di ABRI, termasuk di pemerintahan, apa yang kita sebut dengan kekaryaan dulu. Saya rasa ya kalian sudah tahu seluruhnya ya. Seperti sebelah kanan saya misalnya Pak Cokro, kan kalian tahu itu ya. Saya minta maaf, saya bilang kalian supaya akrab, karena saya dari Medan itu biasa kalian itu akrab, kan begitu ya. Bisa diterima kira-kira supaya saya enak ngomong gitu ya. Jadi jangan kurang ajar sekali itu komunikasi kita di kalian kan begitu, karena kalian saya lihat lebih muda dari saya, orang Medan bilang boleh gitu, lebih akrab. Pak Cokro ini kan mantan gubernur DKI ya kan, lalu Pak Ahmad Tahir, Pak Ahmad Tirtosudiro Kabuloh, lama sekali, duta besar. Lalu Pak Tambunan bekas gubernur juga, mantan gubernur. Penugasan inilah, jadi beliau ini penuh dengan semua pengalaman. Ini kan alma mater ya, saya sepakat ini. Tapi lulusannya itu di seluruh Indonesia. Saya rasa kalian juga tahu bahwa di Kodam-Kodam itu ya mulai dari Panglima, Komandan Kodim, Komandan Batalion maupun para purnawirawan itu banyak juga alumni di sini. Ini selama ini belum ada wadahnya. Nanti ini akan seperti paguyuban. Saya rasa ya paguyuban alumni SMA 1 Bandung di Jalan Dago sana juga kan ada. Seperti itu. Di mana dalam
dalam pertemuan-pertemuan ini mereka itu saling yang aktif dengan yang sudah pensiun, dengan keluarga apa segalanya saling beramah tamah, dan yang tua itu bisa mencurahkan saran, kasih sayang pada yang sedang aktif yang masih muda. Demikian juga sebaliknya yang muda itu bisa membantulah dalam suatu kehidupan paguyuban pada umumnya. Inilah yang kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Jadi walaupun beberapa 2 hari ini kalian mungkin merasa kecewa karena saya menghindar, itu saya ingin menutupi kekecewaan kalian ini. Tapi saya menginginkan dengan saya mengatakan tadi, dengan reuni ini keadaannya itu saya katakan itu makin jernih. Kalau bisa saya katakan itu seperti air aqua, itu sudah jernih sekali. Dan saya tidak menginginkan air yang jernih ini ada hal-hal nuansa-nuansa lain lagi, termasuk nuansa politik. Demikian itu. Jadi tolong disampaikan nanti ini jangan malah memperkeruh suasana. Nah di pertemuan ini kan kalian lihat sendiri, ada yang alumni yang katakanlah dulu pernah berontak, terus terang aja kan, kalian nggak usah saya tutup kan gitu. Tapi apakah saya bilang, apakah ada dalam hidup ini kita tidak pernah berbuat salah? Semua orang pernah berbuat salah, tapi bukan itu pertanyaannya. Apa yang harus diperbuat sesudah orang berbuat salah, itulah yang jadi pertanyaan. Mengingat-ingat sesuatu yang sudah lalu, yang tidak baik, itu nggak usah diinikan, ambil manfaatnya. Kalau Pak Tambunan bilang itu belajar dari kesalahan, kadang-kadang lebih bermanfaat daripada mengingat keberhasilan. Suatu latihan yang berhasil kadang-kadang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan operasi misalnya. Tetapi suatu latihan yang salah kita kerjakan malah lebih bermanfaat bagi kepentingan operasi yang sebenarnya. Nah, ini pun demikian. Dan kalian bisa lihat para alumni yang katakanlah, ya nggak usah saya tutup-tutup, ya, seperti kalian sering ngomong juga sama saya, ya, alumni Sesquad itu banyak juga yang dia juga yang bikin baik, dia juga yang bikin kacau, sering kalian bilang gitu. Tapi kita akan belajar dari ini seluruhnya. Jadi nggak usah kalian persoalkan lagi, kok ada juga hadir begini, kumpul segala sesuatu. Tidak perlu. Yang penting itu kita bisa menarik pelajaran dari semua kesalahan dan semua keberhasilan kita pada waktu yang lalu. Dan saya tekankan lagi, tidak selamanya belajar dari keberhasilan itu lebih bermanfaat untuk kepentingan sekarang dan yang akan datang daripada kita belajar daripada suatu kegagalan dan kesalahan. Nah ini dengan demikian berarti termasuk itu ya. Jadi saya sering ya, sedikit saya ambil contoh misalnya kalau perang saudara di Amerika sana saja dulu, utara dengan selatan, perang budak kan, itu antara Jenderal Grant sama Jenderal Lee, itu satu alma mater dia dari West Point, tapi mereka bisa belajar dari kesalahan. Nah, kita bisa belajar tidak dari keberhasilan, yang cenderung keberhasilan itu menambah arogansi orang, lupa daratan, dan ini akan dikutuk oleh Tuhan. Ini sudah ujub takabur kalau dalam agama itu. Tapi kalau kita introspeksi dari kesalahan-kesalahan yang lalu, ini kita ambil manfaatnya, saya yakin itu yang akan bermanfaat betul untuk tidak diulangi oleh generasi-generasi penerusnya. Nah, ini tujuannya ya. Jadi jangan kalian tafsirkan macam-macam, ini kok segala macamnya. Apa istilahnya teman Yesus tadi itu dari Pak orang. Itu jangan diistilahkan itu. Ini sejak awal sudah kita ini kan itu. Ambil manfaat dari semuanya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Saya rasa apa yang ada dalam perasaan saya minta maaf mungkin kata-kata saya kan nuansa batin dari bapak-bapak para alumni ini sudah bisa saya sampaikan. Tapi saya yakin mungkin barangkali ada hal-hal yang kalian tanyakan, saya siap akan dibantu oleh 3 bapak-bapak ini. Bagaimana layaknya kalau kita mengadakan suatu perhelatan ya. Ini kan seperti perhelatan gini, hajatan lah apa ceritanya. Tentunya ada rapat-rapat pendahuluan, koordinasi apa segala sesuatunya ya. Nah, yang lalu mungkin kalian tahu juga
akan sudah diekspos di kemarin akan ada sarasehan apa segala sesuatunya. Ada dua memang yang kita inikan pada waktu itu adalah reuni dan sarasehan. Nah, kita kemudian melihat kita reuni dulu untuk menghangatkan kembali kebersamaan, rasa persaudaraan, rasa senasib, sepenanggungan ini dulu. Sebelum kita itu nanti bisa dalam sarasehan itu bertemu satu dengan yang lain. Karena dalam sarasehan itu nanti sudah ada seperti Bapak Kasat sampaikan pada waktu yang lalu itu akan ada dari generasi itu akan menyampaikan sesuatu kepada generasi-generasi penerusnya. Nah, ini baru reuni dari 51 sampai 61. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana selanjutnya. Nanti sarasehannya tentunya tidak seluruhnya. Kalau sarasehan seluruhnya hadir, bukan hanya daya tampung. Kalau 5.000 sudah alumni seskuad ini dengan keluarga, apalagi dengan keluarga, sudah 10.000 ditampungnya di mana? Lah kalau ngomong semua itu berapa bulan kira-kira begitu. Sedangkan ini pun kalian sudah tulis terlalu cepat waktunya apa segala sesuatunya. Ya. Nah, jadi tim ini memang nanti ada untuk merumuskan. Sekarang pun sudah ada timnya untuk merumuskan hasil-hasil ini nanti disampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, ada mekanisme yang kita buat sedemikian rupa sehingga lancar. Begitu, sehingga lancar dan tujuan kita bisa tercapai. Tidak bisa kita menginginkan begini besok terjadi. Orang makan saja lapar tidak dengan satu suap, bagaimanapun besarnya suapnya itu langsung kenyang. Kira-kira begitu. Nah, ini suapan pertama, inilah kira-kira. Dan sudah saya katakan tadi, ini penuh tujuan kita itu sudah tercapai. Begitu. Duduk di dalam tim penyusunan saran-saran nanti masih harus dikumpul. Tapi insya Allah sarasehan masih akan diadakan. Jadi mungkin perbedaan kami dengan organisasi sosial lainnya adalah tidak bisa begitu kami selesai kemudian mengukur hasilnya yang masih belum sempurna. Demikianlah. Kan bagaimana? Oh sorry. Makin jernih dalam arti kata, tentunya kita lihat dari awal dan dari sebelum dan sesudah, kan begitu. Saya melihat, dan ini kejernihan jangan dilihat ini dari hati, karena ini pertemuan silaturahmi ya kaitannya dengan hati, kan begitu. Antara pertama dan sesudah selesai, saya melihat itu suasananya itu saya sendiri tergugah padahal saya tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini kalau bagaimana jernihnya nanti mungkin Pak Cokro bisa inilah gitu. Ya mungkin kalian bisa tahu juga, ya termasuk barangkali dari kalian juga akan sering ngomong itu ya, ini bapak ini ngomong begini, bapak ini ngomong begini, ya fotonya ini kan satu-satu, ini kan lalu mereka akhirnya seakan-akan berbeda. Ini maaf saja, saya sebenarnya tidak mau menyampaikan itu, tapi karena kalian tanya, itu akibat perbuatan kalian pun kadang-kadang kita ini jadi berbeda pendapat. Ya maaf saja karena kalian tanya saya jawab, saya tidak mau menginikan gitu. Ya kan ada itu ya, bapak ini entah dari mana fotonya diambil begini, ada begini, ini menyatakan begini, nyatakan begini, diadu. Rakyat itu kan membacanya loh bapak-bapak ini, lalu si dua bapak ini pun sebenarnya bukan begitu tujuannya, tapi dia tidak punya alat lagi untuk itu. Nah, barangkali itu pun saya katakan barangkali karena saya tidak ini kan bukan saya bapak-bapaknya, nanti bapak-bapak ini akan bisa menjawab begitu. Ya, jadi makin jernih. Yang masalah dui fungsi tadi seperti disampaikan oleh Ahmad Petur Sidoro tadi, ini sesuatu yang nanti lewat jalurannya sendiri. Saya tidak bisa menyampaikan di sini, itu nanti tersendiri karena ini merupakan keinginan ataupun saran apapun dari bapak-bapak ini yang seperti saya sampaikan pada awal tadi, ini ada jaluran hierarki yang unik. Loh sebelum disampaikan ke sana kok sudah ditebarkan seluruhnya kepada orang gitu, itu kan nggak etis gitu. Lalu yang pertama yang disampaikan tadi masalah penjabaran Sabta Marga, Pak Parman, Asisten Teritorial Kasat akan menjawab. Yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
nilai-nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang luhur yang harus kita pegang, di mana di dalam Sabta Marga secara umum dapat saya sampaikan nilai dasarnya adalah bahwa prajurit itu adalah sebagai warga negara Indonesia, sebagai kesatria, sebagai patriot, dan sebagai prajurit Bayangkari Negara. Tentunya bagaimana penjabaran dalam kehidupan kemiliteran sebagai warga negara itu harus dijabarkan lebih